Shalom, para pendengar BSJD dimanapun Anda berada. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat pertolongan serta kasih setianya, pada kesempatan kali ini bersama saya, Vikaris Ilvan Dede STH, kita boleh bersama merenungkan firman Tuhan yang diambil sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40-58 dengan perikop perkelahian Daud dan Goliat. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur dan sujud sembah kami di hadapan-Mu, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang masih boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus yang asalnya daripada Tuhan akan membimbing kami untuk dapat memahaminya dengan baik. Dan firman-Mu Tuhan dapat menjadi penuntun di jalan kehidupan ini. Sehingga berkat dan sukacita boleh kami terima di dalam nama Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Amin. 1 Samuel pasal 17 ayat 40-58 dengan perikop perkelahian Daud dan Goliat. Akan saya baca dalam nama Tuhan yang berbunyi demikian. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke arah barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saraim, sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya.
Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi tuanku hidup ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian raja berkata, "Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu?" Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai, orang Betlehem itu." Sampai di sana pembacaan Alkitab yang diperdengarkan untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Baik, para pendengar sekalian yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop ini orang Filistin meyakini kemenangan telak pasti ada di pihak mereka, karena mereka memiliki Goliat, yaitu seorang prajurit yang tinggi dan besar, membawa lembing dan tombak, berperisai dan berbaju perang. Sedangkan di pihak Israel, mereka hanya diwakili oleh seorang anak muda dan belum berpengalaman dalam peperangan, hanya bersenjatakan tongkat dan umban batu, yaitu Daud. Di sini kita dapat membayangkan perbandingan yang tidak seimbang, baik dalam postur tubuh, pengalaman perang, kelengkapan, dan kualitas senjata yang digunakan. Namun hal tersebut tidak membuat Daud gentar dan takut untuk maju berperang melawan Goliat. Dalam hal ini, keberanian Daud bukanlah sebuah kesombongan diri, tetapi melalui kacamata iman, ia dapat melihat bahwa musuhnya di hadapan Tuhan yang perkasa itu bukanlah apa-apa. Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahnya dan mengakui bahwa Tuhanlah yang akan berperang untuknya. Ia percaya bahwa Tuhan akan menyertai dan melindunginya, bahkan akan memberikannya kekuatan, sehingga kemenangan kemudian menjadi hasil dari pertempuran yang diberikan Tuhan kepada Daud. Para pendengar sekalian yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sikap pesimis seringkali menjadi respon kita ketika di depan mata ada sebuah masalah ataupun pergumulan hidup yang begitu sulit. Tidak jarang pula sikap tersebut kemudian berubah menjadi sikap yang meragukan bahwa adanya kuasa Tuhan yang dapat menolong untuk memecahkan dan memberikan jalan keluar dari masalah tersebut. Dalam renungan kali ini sama seperti Daud, seharusnya kita juga bisa melihat dengan kacamata iman, berani melangkah maju dalam menghadapi setiap tantangan hidup ini, yaitu dengan bersandar penuh kepada Tuhan. Daud yang dianggap kecil tetapi mempunyai iman yang sangat besar kepada Tuhan, dan Tuhan kemudian dapat mengubah yang tampaknya mustahil menjadi mungkin. Mari meneladan Daud yang memiliki iman yang kokoh kepada Tuhan. Kita harus mengerjakan iman ini dalam sikap berani menghadapi masalah apapun di depan kita bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mudah, tetapi tidak ada yang mustahil baginya. Selanjutnya, biarkan Tuhan yang mengerjakan perkara besarnya dalam kehidupan kita. Maju terus dengan berani dalam iman, sama seperti Daud, untuk mengalahkan rintangan dan masalah yang ada di depan kita, karena kita yakin dan percaya Tuhan akan berpihak kepada orang yang beriman. Akan tetapi, keberanian tanpa pertimbangan yang disertai dengan iman yang matang hanya akan menghasilkan tindakan nekat atau sembrono belaka. Keberanian sejati adalah yang bersumber dari Tuhan itu sendiri, sehingga akan menghasilkan tindakan yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana sikap kita menghadapi badai kehidupan? Mari meneladan Daud yang beriman bahwa pimpinan Tuhan besar dan nyata dalam kehidupan sekalian orang percaya. Amin untuk firman Tuhan. Para pendengar sekalian yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tutup renungan pada kali ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan
atas tuntunan Roh Kudus-Mu yang sudah memberikan kepada kami telinga yang mau mendengar dan hati yang ingin tahu, sehingga sukacita dalam firman-Mu boleh kami rasakan, dan iman kami pun boleh bertumbuh oleh pertolongan-Mu. Janganlah kiranya firman-Mu berlalu begitu saja, biarlah dia hidup dalam kehidupan kami sekalian orang percaya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.